Substansinya yang mesti dikejar nih Kang. Secara teknis-teknisnya. Bagaimana masyarakat Banten sudah terinternalisir bahwa politik itu dunianya laki-laki dan perempuan. Misalnya gitu. Itu yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, bersama saya telah hadir di studio Banten Podcast Ibu Ncop Sofia. Beliau aktivis perempuan, karir politiknya gemilang, udah 2 periode menjabat anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Gerindra. Selamat datang di studio kami, Bu. Makasih, selamat ketemu ya. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan siap menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Aduh, Ibu amin. Ncop Sofia itu buat saya populer, Bu, di kalangan media, di kalangan jurnalis, wartawan. Nama Ibu populer karena mungkin perempuan yang minoritas, tapi Ibu popularitasnya bagus dibandingkan perempuan-perempuan yang lain gitu ya. Yang ingin saya tahu pertama, Bu, sebagai seorang perempuan yang juga udah 2 periode, politik ini candu atau memang Ibu merasa terpanggil atau memang nyaman, atau apa sebenarnya yang membuat Ibu terjun di dunia politik, yang mendasarinya, Bu? Yang mendasari ya, saya beberapa kali ditanya dengan teman-teman. Mudah-mudahan ini sahabat podcast Banten ya. Banten Podcast. Banten Podcast tidak bosan karena hampir sedikit agak sama gitu. Kalau awalnya saya memandang bahwa politik itu di awal-awal itu adalah bukan dunia perempuan. Karena politik itu dianggap keras, tidak ada persahabatan, kemudian juga kayaknya sangat maskulin ya. Dan yang mengerikan itu kayaknya politik itu licik, tidak ada persahabatan yang abadi dan lain sebagainya. Tambah lagi politik yang dianggap saya waktu itu suatu yang, kalaupun ini tuh suatu yang jauh dengan dunia perempuan ya, sangat formal gitu. Tetapi setelah saya belajar politik, diawali saya master di Hawaii University, dan kemudian saya melanjutkan sekarang ini sekolah lagi ceritanya di Universitas Indonesia ya. Itu semakin memperkuat. S3 sekarang, Bu. S3. Mohon doanya nih. Mudah-mudahan cepat jadi dokter. Aduh, terseok-seok antara akademisi dan ini mudah-mudahan dua-duanya bisa disinergikan. Ternyata politik itu tidak sederhana yang saya bayangkan. Kemudian saya renungi lagi, kalau politik itu kotor, politik itu tidak ada persahabatan, nampaknya itu politik tidak boleh ada di muka bumi. Karena itu satu kejahatan dalam tanda kutip ya. Tapi saya memahami bahwa politik itu adalah kerja membangun masyarakat yang lebih adil. Sehingga kalau itu adalah salah satu upaya bagaimana menciptakan masyarakat yang adil, baik dalam kebijakan maupun implementasinya, maka tidak dikenal lagi untuk laki-laki ataupun perempuan. Kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk memperbaiki masyarakat kita melalui kebijakan dan juga memastikan program-programnya itu bisa terlaksana secara optimal. Karena rata-rata yang saya baca di pemberitaan itu, perjuangan kaum perempuan, membela hak-hak perempuan. Sebenarnya apa sih, Bu, yang ingin disampaikan hak-hak perempuan itu yang seharusnya, yang ingin Ibu
perjuangkan dari hak-hak kalangan perempuan itu apa sebenarnya? Iya. Jadi kan kalau kita ngobrolin tentang hak-hak perempuan itu, Kang, perjuangan itu bukan baru kemarin. Sejak prakemerdekaan sepertinya, bahkan kemerdekaan, dan itu isunya bukan sekadar isu Indonesia, itu isunya isu dunia. Isu dunia. Jadi persoalan memperjuangkan hak-hak perempuan itu menjadi sesuatu yang menjadi satu konsentrasi. Kalau kita ngomong pakai bahasa agama, ya, sejak Islam muncul itu juga pertama yang diperjuangkan oleh Rasulullah itu adalah hak-hak perempuan. Karena memang kalau kita baca sejarah, saat itu perempuan tidak pernah dihitung, gitu, tidak pernah dihitung. Waktu zaman jahiliyah itu perempuan diwariskan kan, diwariskan, dijual belikan gitu loh. Dan sah saja seorang laki-laki itu punya istri yang tidak terbatas. Jadi ketika ada pembatasan 4, sebenarnya itu sudah perjuangan yang radikal pada masanya, bagaimana seorang perempuan yang tidak pernah dilirik, tidak pernah dihitung gitu ya. Terus bahasa hadis yang mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu itu sebuah kata-kata yang memberikan makna yang sangat dalam dan saat itu sangat radikal. Gimana gitu perempuan yang saat itu tidak pernah dihitung, tiba-tiba surganya ada di bawah telapak kakinya. Nah, itu kalau kita lagi ngomongin tentang bagaimana sejarahnya perempuan di dalam Islam gitu ya, bagaimana upaya-upaya perjuangan itu. Bahkan di dalam Islam ada salah satu ahli itu yang menerangkan perjuangan tentang perempuan dan Islam itu sama seperti perbudakan. Pada masa lalu perbudakan itu disahkan, ada fikihnya, ada aturannya dan lain sebagainya. Tetapi kemudian pada masa selanjutnya, karena Islam selalu kontekstual, kemanusiaan semakin perbudakan sudah tidak diperbolehkan lagi gitu. Walaupun saat itu bisa. Jadi mungkin dakwah itu kan bertahap menuju ke kesempurnaan. Terus kalau kita ngomongin tentang dunia global, kayak di PBB sendiri, jurang antara laki-laki dan perempuan itu juga menjadi satu konsentrasi yang luar biasa. Ada gap yang luar biasa, yang itu ternyata nasib perempuan ini tidak saja di Indonesia, hampir di seluruh dunia. Yang orang-orang akademisi bilang sistem patriarkal kayak gitu kan, itu ternyata menjadi persoalan dunia. Sehingga ada SIDO yang meneriakan tentang anti diskriminasi dan beberapa negara melakukan ratifikasi. Terus kemudian juga ada MDGs dan SDGs ya. Sekarang lebih memperhatikan bagaimana turunan dari itu di Indonesia. Misalnya ada instruksi presiden tahun 2000 itu pada masa Gus Dur ya, itu yang menjelaskan tentang pentingnya pengarustamaan gender. Dan itu alhamdulillah sih diimplementasikan juga di seluruh pemerintahan kabupaten kota. Kalau di Banten alhamdulillah itu sudah 100% perda pengarustamaan gender itu sudah ada, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Kalau di maaf saya potong Bu. Ya. Kalau di parlemen di DPRD Provinsi Banten itu sampai hari ini kuota keterwakilan perempuan juga belum terpenuhi ya? Belum ya. Belum. Harusnya kan berapa persen Bu? Sesuai undang-undang 30%. Belum 30% ya? Belum. Ya. Berarti parlemen kita cacat hukum sudah memenuhi kuota ya. Jadi memang kuota 30% perempuan itu yang baru diakomodir oleh negara kita itu adalah kandidat calon legislatif harus memenuhi minimalnya 30% perempuan. Bukan yang harus duduk. Jadi, bukan. Ada beberapa negara seperti India yang saya pelajari, atau di negara mana ya, Eropa. India lah yang saya pasti sudah baca ya, dan beberapa negara lainnya, cuma saya nggak ingat karena bacaannya sudah lama banget. Kalau yang India belum lama-lama ini. Nah, itu kuotanya itu kuota untuk jadi
Di parlemennya. Di parlemennya kuota untuk jadi. Nah, tetapi harus diakui walaupun hanya kandidat itu merupakan perjuangan yang luar biasa juga. Pro dan kontra awalnya, tetapi alhamdulillah itu perjuangan yang luar biasa juga. Karena nomor urut pada masa dulu kita kan lihat nih bagaimana perjalanan pemilu ya. Ini kan kuota perempuan ini kan mulainya 2004. Dan itu juga melakukan pembaharuan yang awalnya belum ada punishment gitu ya. Kalau sekarang itu kalau partai politik tidak memberikan nomornya itu 30% perempuan itu tidak bisa ikut dalam pemilu. Tidak bisa ikut ya. Tidak bisa. Baru sebatas itu ya. Kalau di parlemennya tetap aja ya, masih dikasih kelonggaran. Setelah itu maka memang belum ada aturan. Akhirnya kan dilepas saja itu perempuan kan. Tidak ada afirmasi. Afirmasinya baru segitu. Walaupun baru segitu, ternyata banyak perempuan-perempuan yang bermunculan, termasuk saya produk dari afirmasi kira-kira gitu ya. Kalau belum ada afirmasi belum tentu saya terlantik, belum tentu saya dapat nomor urut 1. Ya alhamdulillah partai saya baik, saya nomor urutnya 1 sejak di kota sampai selanjutnya. Nah, kalaupun partai itu anggaplah tidak terlalu baik, ya kan nomor 3. Karena undang-undang harus nomor 3 gitu. Maksudnya 30% itu harus perempuan. Kalau tidak, maka partainya tidak bisa ikut pemilu. Nah, jadi PR-nya ke depan berarti harus memperjuangkan bagaimana 30% ini menjadi yang jadi ya. Yang jadi, tetapi itu undang-undang, itu kerjaannya undang-undang. Ya harus disemangatin oleh kaum perempuan berarti kan itu. Iya. Yang didorong ya. Yang didorong dan itu kerjaan berat. Ibu-ibu, bapak-bapak DPR RI kira-kira bagaimana untuk melakukan terobosan-terobosan di dalam membangun undang-undang yang memastikan perempuan bisa duduk 30%. Apa sih Bu pengalaman-pengalaman yang paling menarik gitu, yang paling bersentuhan mungkin dengan karena Ibu sebagai perwakilan dari masyarakat kaum perempuan yang Ibu kan udah hampir 2 periode, pengalamannya udah cukup banyak. Apa yang menjadi paling berkesan gitu loh Bu selama menjadi anggota DPRD kemudian menolong sesuai keinginan visi misi Ibu? Iya, yang paling berkesan itu kalau kita bergerak di dalam perjuangan kebijakan. Ini kalau demokrasi ini kan kalau kita tidak mau jadi eksekutif ya legislatif ya. Secara prosedurnya itu, walaupun ya demokrasi sendiri harus jangan hilang substansinya. Nah, saya bilang ketika saya selalu menyemangati teman-teman agar hayo mau menjadi pejuang di dalam kebijakan gitu. Ya pejuang dalam kebijakan itu jadi anggota dewan, ayolah jadi caleg gitu ya, dan mudah-mudahan terlantik sehingga bisa memberikan hikmahnya banyak pada banyak gitu. Contohnya kalau saya sebagai Encop Sofia, saya senang ingin melakukan pemberdayaan pada perempuan gitu ya, atau saya senang bagaimana perempuan punya akses pendidikan, punya akses misalnya penguatan UMKM. Kalau saya sebagai Encop Sofia, saya sangat terbatas sekali bisa membantu. Mungkin saya bisa share dengan tenaga saya, dengan pikiran saya, dengan anggaran ya sebagai Encop Sofia tentu saja sangat terbatas. Tetapi kalau saya sebagai Encop Sofia, anggota DPRD Provinsi Banten, maka setidaknya saya bisa urun rembuk dalam membangun kebijakan. Walaupun itu tidak dipastikan, ini kan ada kolektif kolegial. Tetapi kalau kita ikut bersuara gitu, ya alhamdulillah ya sekarang misalnya kami dari KPPI ya, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, bersama teman-teman lintas partai kita berjuang bagaimana. Provinsi Banten ketuanya siapa Bu? Iya, kebetulan saya ya. Ibu ya? Kebetulan saya. KPPI ya. Iya.
itu kemudian kita bisa memastikan bagaimana program untuk perempuan itu lebih meningkat gitu. Artinya kita bisa memperjuangkan kebijakan yang lebih luas lagi kalau kita menjadi anggota dewan. Dan kalau Provinsi Banten DPRD-nya baik laki-laki maupun perempuan sayang pada persoalan-persoalan perempuan, sensitif pada persoalan-persoalan perempuan, dan merasa berkewajiban untuk mengimplementasikan keadilan gender di Banten gitu. Nah, kita kan kerjanya kolektif kolegial. Mungkin kita bisa berjuang lewat anggaran, kemudian juga bisa diimplementasikan melalui program. Kira-kira gitu. Hambatannya apa, Bu? Misalkan ketika Ibu harus menyampaikan aspirasi ketika di sidang paripurna perempuan itu, apa kendala-kendala yang suka dihadapin oleh perempuan? Sebenarnya sih kalau kita sebagai anggota DPRD, kita ini sudah lupa kalau kita perempuan atau laki-laki ya. Iya, lupa kadang-kadang. Karena kita semangat, sudah habis sama semangat ya. Karena kita di situ adalah kita sama-sama memberikan kontribusi dan berjuang bersama. Tetapi kalau kita udah mulai ngomongin isu yang langsung perempuan, nah itu kita baru terasa tidak semua ya isu perempuan itu dianggap penting gitu. Nah, perjuangan itulah saya kira yang perlu dioptimalkan, bagaimana isu keadilan gender itu menjadi isu utama juga selain infrastruktur dan isu-isu lainnya. Ini anggaran kita itu, anggaran provinsi yang hampir 12 triliun ya kalau tidak salah ya. Saya kebetulan bukan badan anggaran, jadi mohon maaf kalau tidak tepat ya. Kalau tidak tepat ya. Jadi pengetahuannya maksudnya tidak tepat betul. Anggaran berapapun di dalam pemerintahan itu sebenarnya yang menjadi fokus itu adalah sensitivitas dari pemerintah itu sendiri. Jadi penting atau tidak penting itu sebenarnya sensitivitas. Misalnya pemerintah menganggap media itu penting. Nah, itu juga sensitivitas sebenarnya. Sensitivitas dari pemerintahan itu sendiri. Karena kan banyak nih persoalan-persoalan masyarakat mana yang lebih utama. Nah, kadang-kadang menurut kami isu-isu tentang perempuan itu masih dianggap kurang begitu penting. Kalau kami datang ke kabupaten kota misalnya ya, dinas pemberdayaan perempuannya atau program-program yang terkait dengan perempuan, apalagi di dinas-dinas lainnya itu seminim ya Bu? Sangat kecil sekali gitu. Disitulah sensitivitas kita itu kan kalau dari kebijakan harus dilihat pada anggaran dan program. Karena itulah ininya, kriterianya. Boleh saja dibilang Banten ya alhamdulillah loh Kang, mendapatkan penghargaan bahwa beberapa kali dan Banten itu juga termasuk pemerintah yang sensitif perempuan dan layak anak. Itu bagus sekali. Tinggal ditambahin aja konsentrasinya pada anggaran dan program. Karena hanya itu saja gitu. Itu hanya menjadi prosedural saja, substansinya tidak menyentuh. Nah Bu, sebagai tadi saya sebenarnya belum agak sedikit mendapat jawaban terkait hak tadi Bu, hak perempuan itu. Misalkan kalau dari sejarah, Ibu tadi ulas mengenai sejarah dan dari awal, yang lebih konkret itu misalkan apa sih Bu tentang hak perempuan di dalam kehidupan atau dalam pemerintahan terutama, artinya apakah hanya sebatas boleh mendapat jabatan yang sama saja atau seperti apa Bu? Ada lebih dari itu? Kalau secara umum nih, Kang Denny, secara umum Kang Benny. Waktu saya zaman masih kecil suka nonton Denny Manusia Ikan. Kalau ini Bang Benny. Iya Kang Benny. Serigala ini Bu. Enggak lah. Jadi hak
perempuan ini kalau secara umum itu kan hak politik, hak sosial, hak budaya, ya, banyak sekali hak-haknya. Nah, kalau kita mulai lihat pada hak politik perempuan misalnya, nah hak politik pada perempuan ini nampaknya yang kalau kita lihat undang-undangnya, kalau lihat aturan-aturannya, kita sudah terlindungi, aturannya sudah bagus, baik undang-undang, baik perda, apalagi kita kan punya perda pengarusamaan gender, dan termasuk yang agak cepat loh, Provinsi Banten itu punya perda pengarusamaan gender. Berapa penilaiannya Bu Banten? Presentasi penilaian terhadap indeks gender apa? Penghargaan terhadap perempuan di Banten itu gendernya, penghargaan arus utama gender gitu, pengarus utama gender di Provinsi Banten. Kita kalau itu Ibu nilai? Bukan dinilai ya, jadi ini di kementerian itu juga dilihat. Jadi turunan dari instruksi presiden itu, maka seluruh kabupaten kota itu dilihat. Itu ada istilah-istilah. Jadi di dunia, kalau Indonesia itu dia indeks gendernya tinggi, ada undang-undang tentang pengarusamaan gender dan lain sebagainya, di dunia itu juga dikasih reward, kasih penghargaan. Nah, itu benar itu Kang Beni, nanti saya akan cari itu penghargaannya itu apa istilahnya ya di dunia itu ada. Kemudian di Indonesia itu juga ada. Saya mohon maaf sekali ya, harusnya saya hafal. Ada istilahnya. Jadi itu ada indikatornya. Misalnya Banten kan kemarinnya waktu periode awal-awal saya dilantik kayaknya ya, waktu masih dengan Pak Gubernurnya masih Pak Wahidin dan wakilnya itu Pak Andika, kayaknya Pak Wakil itu yang menerima penghargaan bahwa Banten itu mendapatkan penghargaan Banten layak anak. Indikatornya apa? Indikatornya itu 8 kabupaten kota di Banten itu sudah ada perda layak anaknya, dan kemudian program layak anak itu ada gitu. Nah, ini tinggal di program layak anak ini kalau kita mau optimalkan, banyak juga yang harus turunannya. Bagaimana si anak itu terlindungi mulai dari rumah ke dunia publik sampai pulang rumah lagi. Nah, sebelum ke anak, maksud saya kalau Ibu menilai melihat secara peran politik udah sangat terakomodir, terus juga udah sangat ramah terhadap perempuan, artinya tidak ada perbedaan lagi. Kalau secara aturan. Secara aturannya udah cukup oke. Hanya substansinya yang mesti dikejar nih Kang. Secara teknisnya ya. Iya, harus dikejar. Misalnya bagaimana perempuan bagaimana masyarakat Banten sudah terinternalisir bahwa politik itu dunianya laki-laki dan perempuan. Misalnya gitu. Itu yang belum terrealisir ya, menjadi satu keyakinan bersama gitu. Karena masih banyak yang malu-malu, saya yakin Bu. Perempuan itu masih perempuan pada umumnya masih maju mundur, masih memandang politik itu sesuatu yang kurang pas, kurang, dan dianggap dunia laki-laki. Nah, sebagai seorang lulusan Master of Art seni berpolitik lah ya, di Universitas Hawaii Amerika, terus sekarang lagi doktor di UI. Sama bidang politik. Amin. Nah, ini kan artinya nggak setengah-setengah Bu, Ibu mempelajari politik sebagai perempuan. Dan ilmunya pasti benar-benar dikuasai tuh keilmuannya ya. Nah, cobalah berbagi semangat penularan terhadap perempuan, wanita-wanita di luar yang ingin mungkin masih ragu untuk masuk ke dalam wilayah dunia politik itu seperti apa sebenarnya Bu yang harus mereka miliki tekadnya. Silakan Bu. Ya, tekadnya pertama
kita harus punya visi yang cukup besar ya, bahwa kita berpolitik bukan sekedar berpolitik, punya kedudukan misalnya gitu ya, tapi kita harus bertekad bahwa di dalam berpolitik dan kita melalui jalur legislasi itu kita bisa banyak hal yang kita bisa perjuangkan. Jadi kalau itu adalah ranah perjuangan, kita masih butuh banyak perempuan, banyak laki-laki yang sensitif pada kebutuhan keadilan gender, sehingga itu butuh disuarakan. Karena kalau yang menyuarakannya hanya 1-2 orang saja, maka kita akan kalah dengan prioritas yang lain, gitu. Tapi kalau banyak, ya itu akan menjadi bagian terpenting. Saya mengajak pada perempuan-perempuan ini, jangan takut untuk berpolitik, karena politik itu adalah ranah perjuangan. Jadi politik itu bukan kotor. Politik itu, di dalam politik itu ada persahabatan. Karena sebenarnya berjuang itu kita butuh jaringan, butuh saling percaya, butuh solidaritas. Dan keputusan-keputusan politik yang formal sering sekali diputuskan itu dengan informal. Sesungguhnya kalau kita sudah bersahabat, kalau kita sudah berkawan lama gitu, itu akan lebih efektif dalam memperjuangkan kehidupan untuk masyarakat banyak. Dan kita harus yakin melalui jalur legislatif itu kita bisa menolong banyak orang dan itu lebih efektif. Gitu. Jadi kita bisa menyuarakan, kan anggaran negara itu anggaran rakyat. Kita bisa menyuarakan kebutuhan rakyat lebih dekat gitu, lebih dekat dan kita ikut di dalamnya. Asal jangan berpolitik di dalam ketika udah pulang ke rumah. Jadi ibu rumah tangga berpolitik terhadap suami gitu ya. Iya. Nah, makanya yang harus kalau saya memaknai makna politik itu bukan menang-menangan, Kang. Makna politik itu bukan mendominasi, tapi makna politik itu adalah membangun satu kebijakan yang itu berkah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi di dalam keluarga pun itu berpolitik dengan terjemahan yang berbeda. Bu, siapa sih Bu tokoh politik perempuan Bu yang ibu kagumi yang mau di Indonesia atau di dunia gitu? Ada nggak Bu? Saya tetap sih masih senang dengan Siti Aisyah ya. Siti Aisyah, istri Rasulullah, karena Siti Aisyah itu suatu perempuan yang pejuang perempuan yang luar biasa gitu. Dia juga ikut menghafal hadis gitu ya. Dia juga kayaknya saya senang sekali banyak perjuangan beliau yang mesti diteladani kalau di luar ya. Selain itu juga banyak juga tokoh-tokoh perempuan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, ada yang mendalami tafsir, ada yang mendalami hadis, ada juga yang gerakannya itu gerakan kemanusiaan. Banyak sekali. Tapi Siti Aisyah itu nggak menentang terhadap poligami Bu. Jadi kalau tadi menentang poligami ya berarti nggak mengidolakan Siti Aisyah. Nah ini. Jadi memang harus dikontekstualisasikan dalam memahami ajaran Islam ya. Misalnya ketika dulu dianggap sah berpoligami, kemudian sekarang banyak yang menafsirkan ini boleh, ini tidak boleh gitu ya. Itu harus dikontekstualisasikan dengan masanya. Kalau saya berpikir ketika Rasulullah membatasi 4 istri, dibolehkan 4, sedangkan saat itu laki-laki bisa menikahi perempuan itu lebih dari 300 orang. Itu merupakan satu gerakan yang cukup radikal. Jadi bagaimana dia mengupayakan hadirnya keadilan dan memanusiakan itu perempuan. Nah, itu bisa diterjemahkan pada zaman sekarang mungkin lebih karena di beberapa negara ada juga ya, misalkan karena terlalu banyak perempuan dan sedikit jumlah laki-laki, itu juga akan berbeda penggunaan hukumnya di situ ya Bu ya.
Ada kan beberapa daerah. Nah ini terakhir nih apa namanya, itu nggak boleh dibantah pula. Kita laki-laki nih. Profil Ibu sebagus penutup, ada bahasa-bahasa yang berkesan buat saya di bahasa, sebut saja namaku Encop atau Sophia. Paling bawah, dimanapun ketika ketemu Ibu, panggil saja, mau kenal dan tidak kenal. Ini aku pasti akan menengok dan tersenyum untuk saling tegur sapa, bersahabat dan saling menguatkan. Jadi kalau dimanapun nanti ada sahabat Banten Podcast nengok dan memanggil Ibu, mungkin mereka udah baca ini, Bu. Iya, alhamdulillah. Makasih juga ini dibaca tahuan aja ini Kang Beni. Dan terima kasih banyak Ibu udah bersedia hadir di sini meluangkan waktu Ibu. Semoga ke depan kita tetap bisa bertemu dan membahas sesuatu hal yang berbeda. Amin. Demikian bincang-bincang kita dengan perempuan parlemen. Semoga ini memberikan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bu. Ya, makasih juga Kang Beni.